Saya Bima Marzuki, saudara, musim sekolah sudah tiba dan biaya pendidikan anak biasanya semakin mahal dan perlu direncanakan dalam beberapa tahun ke depan. Nah, bagaimana cara memilih dan membiayai pendidikan anak yang semakin mahal? Di antara instrumen asuransi pendidikan, ada tabungan pendidikan sampai dengan cicilan pendidikan. Nah, sudah ada perencana keuangan dari Zep Finance, Prita Gozi di studio. Seperti biasa Anda bisa telepon kami bertanya soal biaya pendidikan anak. Telepon kami di 021536600500. Sekali lagi di 021536600500. Baik, Prita, sebelum kita tunggu penelpon. Jadi produknya selama ini yang kami ketahui ya, asuransi pendidikan, tabungan pendidikan, dan juga cicilan pendidikan. Apakah ada produk lain di luar ketiga ini? Ada. Jadi selain asuransi, tabungan, dan juga mungkin mengambil kredit, itu sebetulnya kita bisa berinvestasi secara sendiri. Misalnya kita menggunakan instrumen seperti reksadana, yang nanti kita sesuaikan dengan berapa lama kita mau berinvestasi, itu juga bisa untuk investasi dana pendidikan anak kita. Jadi ada 4? Ada 4. Nah, karakter dan apa yang harus diketahui pemirsa saat memilih satu dari 4 ini. Anda punya catatan ya untuk pemirsa? Mari Iya, kita lihat. betul sekali. Grafiknya. Oke, yang pertama Ya. itu biasanya adalah usia anak dan tahun ajaran. Maksudnya begini, kita tidak bisa menyamakan, oh dana pendidikan pasti jangka panjang. Kalau anak kita usianya sudah 4 tahun, sedangkan mau masuk SD usia 7 tahun, berarti sudah masuk jangka menengah. Itu maksudnya. Jadi berapa usia anak kita saat ini dan kapan kita membutuhkan dananya. Itulah menentukan apakah kita akan berinvestasi di instrumen seperti tabungan atau bahkan investasi harus yang lebih beresiko seperti di reksadana campuran ataupun reksadana saham. Nah, parameter kedua adalah profil orang tua. Maksudnya gini, orang tua kan memang ada yang karyawan, ada yang mungkin berusaha sendiri, ada juga yang mungkin berprofesi seperti dokter dan lain-lain. Nah, kalau karyawan itu biasanya dia mengambilnya dari gaji bulanan, dia nabung nih pelan-pelan tiap bulan. Tetapi kalau mereka yang punya usaha ataupun dia berprofesi itu mungkin tidak bisa seperti itu, Mas Bima. Jadi pada saat dia dapat uang yang banyak ya langsung itu diambil sekaligus ditempatkan saja langsung untuk investasi didiamkan. Baik. Ya. Nah, nomor 3 ini pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada saya. Ada asuransi, ada tabungan, ada kredit, dan juga ternyata bisa ada pilihan pakai reksadana. Ya. Karakternya bagaimana? Oke, kalau untuk tabungan pendidikan sebetulnya dia sesuai untuk jangka waktu pendek hingga 3 tahun. Pendek hingga 3 tahun. Kenapa? Karena imbal hasil dari tabungan pendidikan itu hampir tidak mungkin jauh di atas deposito. Pasti serupa lah gitu. Karena itu tingkat inflasi pendidikannya biasanya lebih tinggi, jadi kenaikan harga. Kalau kita pakai tabungan pendidikan untuk jangka 10 tahun, khawatirnya nanti pada saat 10 tahun lagi uangnya tuh tidak cukup. Target dananya tuh tidak terkumpul seperti yang kita inginkan. Oke, lalu kedua, asuransi pendidikan. Nah, asuransi pendidikan sebenarnya agak unik karena sebetulnya yang namanya asuransi itu bukan untuk menabung. Karena yang namanya asuransi itu adalah untuk proteksi. Utamanya adalah mendapatkan perlindungan asuransi jiwa. Kebetulan produk asuransi pendidikan itu dikombinasikan dengan adanya tabungan dan juga kadang-kadang sekarang ada investasi. Nah, disinilah orang tua tuh harus benar-benar menghitung dengan ilustrasi pada saat nanti uangnya benar-benar mau dipakai, ilustrasinya sampai enggak? Dan kalau ada ilustrasi kita harus gunakan angka yang paling konservatif. Dia biasanya ada 3 tuh. Konservatif mah maksudnya paling minim, paling tidak muluk-muluk ya gitu. paling buruk-buruk deh gitu. Paling buruk-buruk. Kan biasanya nanti suka dikasih nih gitu. Kadang suka lihatnya yang paling atas, padahal yang paling atas itu mungkin kejadiannya probabilitasnya itu rendah sekali gitu. Tetapi kita coba ambil yang probabilitasnya cukup tinggi, yaitu angka yang paling minim. Nah, dalam asuransi yang dikemas sebagai produk asuransi pendidikan, sebenarnya yang di cover adalah jiwanya. Jiwa si orang tua antara biasanya. jiwa orang tua atau juga anak. Ini ada 2 pilihan sekarang produknya. Yang mana yang harus dipilih oleh pemirsa? Logikanya karena yang menabungkan buat anak adalah orang tuanya, maka yang di cover itu harusnya jiwa orang tua. Karena kalau jiwa anak untuk apa? Kan yang mau sekolah dia. Kalau sampai terjadi apa-apa pada anak, ya sudah kan dananya juga nggak akan terpakai. Oke. Gitu. Produk ketiga, kita masih di produk. Ada cicilan atau kredit pendidikan ya. Ini bagaimana karakternya? Ya, yang namanya cicilan itu kan sebetulnya pinjaman. Di sini pasti timbul yang namanya biaya bunga. Nah, maka kita harus tahu nih di manalah kita mengambil si
produk pinjaman ini. Nah, sebetulnya dulu-dulu itu biasanya suka banyak perusahaan yang memberikan pinjaman kepada karyawan. Biasanya bunganya either rendah atau bahkan tidak ada sama sekali, tapi jangka waktu paling cuma 3 bulan lah potong gaji. Nah, itu sebetulnya solusi yang udah mendesak, Mas Bima. Jadi anak udah masuk sekolah, dia nggak punya uang. Oke. Tapi kalau misalnya dia masih 1 tahun atau 2 tahun lagi, kita tidak sarankan untuk mengambil cicilan kredit untuk urusan pendidikan. Kenapa? Karena daripada alih-alih kita pinjam, lebih baik kita investasi saja gitu. Oke. Dan cicilan pendidikan ini kan sebenarnya kredit pendidikan ya. Ini kan sebenarnya barang yang mungkin belum terlalu familiar di Indonesia, tapi sebenarnya di luar negeri ini sudah sangat familiar untuk digunakan membiayai kuliah misalnya. Baiknya bagaimana? Apakah kredit pendidikan ini atau cicilan ini digunakan untuk satu jangka waktu, satu jenjang pendidikan, misalnya hanya SD saja atau SMP saja, atau boleh dari SD sampai ke kuliah gitu? Oke, sebetulnya kalau seperti di Amerika itu mereka biasanya ambil student loan itu Student loan. untuk universitas. Karena logikanya gini, saya sekarang nyicil dulu nih, saya pinjam modal biar bisa kuliah. Di sana kan kuliah mahal ya. Ya. Kemudian pada saat saya lulus dan saya punya pekerjaan, harapannya dari pekerjaan itu gajinya bisa sebagian bayar student loan tadi. Nah, masalahnya ternyata sekarang juga banyak tuh kredit macet untuk student loan. Kenapa? Karena ternyata gaya hidup si mahasiswa ini setelah lulus tuh tinggi sekali. Oke. Jadi even though dia dapat gaji, ternyata dia juga kesulitan untuk membayarkan si cicilan tadi gitu loh. Sehingga impian-impian dia untuk let's say membeli rumah tinggal, beli kendaraan itu juga jadi akhirnya tertunda. Akhirnya jadi satu lah. Jadi itu hal yang betul harus kita cermati tuh kalau kita mau ambil cicilan untuk pendidikan. Oke, sebelum kita membahas opsi keempat ya dari produk untuk membiayai pendidikan, kami ingatkan lagi bagi pemirsa yang ingin bertanya ke Prita Gozi, bagaimana pilihan yang tepat untuk membiayai pendidikan anak Anda? Telepon kami 02153660 0500 02153660 0500, ada Prita Gozi yang akan siap menjawab. Baik, kita masuk ke opsi keempat, ke produk keempat tadi ya, yaitu menurut Anda adalah berinvestasi di reksadana. Ya. Bagusnya berapa lama atau kapan tepatnya menginvestasikan untuk pendidikan yang masih akan datang? Ya, berapa Sebetulnya sih lama sebelumnya? sesegera mungkin Mas Bima pada saat kita punya anak. Misalnya Mas Bima punya anak yang usianya masih balita. Ya berarti mulai dari sekarang kita udah hitung tuh kebutuhan untuk SD-nya, SMP, SMA dan seterusnya. Meskipun kita mau menyekolahkan anak di sekolah negeri misalnya, di mana kan itu gratis ya. Tetapi tetap ada biaya awalnya untuk seragam dan mungkin hal-hal lain. Nah itu yang kita hitung. Nah dari situlah kita memilih reksadana apa yang sesuai. Karena logikanya kalau anak ada masuk SD, SMP, SMA, lalu kuliah, maka jenis reksadana yang digunakan tuh nggak bisa satu. Tidak bisa satu. Iya. Baik, kita akan kembali nanti ke situ. Ada penelpon, ada Ainia dari Jakarta. Selamat pagi. Ibu Selamat Ainia, pagi. silakan pertanyaannya ke Prita Gozi. Pertanyaannya saya pengen nanya Mas, kalau misalnya tadi kan tentang investasi pendidikan ya, tentang investasi pendidikan yang syariah itu kira-kira ada nggak ya Mas? Yang syariah. Ya. Baik. Oke. Adakah opsi yang syariah untuk pendidikan? Oke, jadi begini, itu kan produk. Tabungan pendidikan yang syariah ada, biasanya Anda ambil di bank syariah. Kemudian asuransi pendidikan pun juga saat ini sudah ada yang syariah. Untuk reksadana pun juga bisa menggunakan reksadana yang memang dikelola dengan basis syariah. Jadi semua produk itu sudah ada. Kalau cicilan pendidikan itu sepertinya saya belum dapat informasinya apakah cicilannya itu memang skemanya syariah atau tidak gitu. Baik, kita bahas ke poin nomor 4, pentingnya proteksi jiwa. Tadi sudah kita bahas sedikit di soal asuransi ya. Ini bagaimana maksudnya? Maksudnya gini, anak kan masih kecil, kemudian yang mencari nafkah itu harapannya dia kan terus menabungkan untuk anaknya. Nah kalau misalnya lagi along the way anak masih mungkin SMP, kemudian pencari nafkah let's say berpulang alias terjadi kematian. Maka siapa lagi nih yang bisa nabungin, belum tentu pasangannya juga bisa bekerja. Maka selagi pencari nafkah masih hidup harus diproteksi dengan asuransi jiwa. Nah asuransi jiwa ini tidak melulu harus berbentuk asuransi pendidikan, tetapi bisa juga berbentuk asuransi jiwa yang sifatnya murni alias disesuaikan jangka waktu asuransi dengan usia anak. Baik, kita akan kembali nanti ke asuransi. Ada penelpon berikutnya, ada Ibu Ina dari Yogyakarta. Selamat pagi Ibu Ina. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo? Iya. Iya. Ini saya mau tanya,
seandainya biaya pendidikan itu kita siapkan dari sekarang dengan cara membeli properti, entah itu tanah atau rumah, itu kira-kira berisiko tidak ya? Oke, Baik. menyiapkannya dengan properti atau rumah, ini pertanyaan yang Ya. kita ya mungkin Ya. sebagian pemirsa berpikir ke situ ya. Ya, pasti sekali. Karena kan mungkin belum terbiasa dengan produk keuangan. Nah, resikonya adalah pada saat anaknya membutuhkan dana tersebut, propertinya tidak liquid untuk dijual. Tidak cepat dijual. Iya, itu kan masalah dengan investasi properti, bahwa properti itu punya resiko likuiditas yang sangat tinggi. Jadi maksudnya pada saat butuh belum tentu bisa dijual dengan harga yang kita inginkan. Dan cepat. Kalau misalnya butuh uang biasanya harganya turun. Itu adalah masalah dengan investasi properti. Jadi kalau untuk pendidikan, saya sarankan bagi para orang tua memang mungkin itu opsi yang paling terakhir. Properti itu sangat sesuai untuk investasi dana pensiun sebetulnya. Jadi bukan untuk dana pendidikan. Baik, jadi yang harus diperhatikan selain dari jangka waktunya, tapi apakah investasi atau dana yang disiapkan ini bisa dengan mudah dicairkan atau tidak tepat waktunya? Benar, karena pada saat pendaftaran ya sudah rentang waktu Anda kan hanya segitu aja Mas Bima. Baik, terima kasih Prita Gozi dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menelpon. Semoga tips dari Prita Gozi bisa berguna bagi Anda untuk menyiapkan dana pendidikan yang masih panjang jalan.